Oke. Halo Tribuners, kembali lagi sama aku Anissa Handayani di Ngobrol-Ngobrol di Balik Layar bersama Tribun Jakarta. Tribuners, kalian udah dengar belum nih kabar soal curhatan orang tua siswa SD di Tasikmalaya, Jabar yang kaget membeli buku seharga 200.000 di sekolahnya, tapi saat dicek lewat toko online, buku itu ternyata dijual hanya seharga 25.000 saja. Agak miris sekaligus ironi, kasus-kasus seperti ini kayaknya udah nggak asing di telinga ya. Hal ini menyoroti sekolah negeri yang dikatakan gratis alias tidak bayar, tapi justru tetap saja mahal. Tapi biaya mahal di sekolah gratis kayaknya udah bukan barang baru lagi nih ya di dunia pendidikan. Di sisi lain harus memikirkan apakah uang cukup untuk membeli perlengkapan sekolah, baik yang harus dibeli di dalam sekolah itu sendiri maupun dibeli di luar sekolah. Salah satunya lagi nih ya, untuk menebus seragam dan item yang dijual di sekolah masing-masing berkisar kurang lebih hingga ratusan ribu baik SD maupun SMP. Itu belum termasuk dengan keperluan membeli perlengkapan sekolah lainnya, seperti alat tulis, buku, sepatu, tas, dan yang lainnya. Lantas sebenarnya klaim sekolah gratis untuk mengurangi beban biaya hidup ini penerapannya sudah benar atau belum sih? Dan dari kasus-kasus yang ada ini sebenarnya ulah siapa? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah ada saat ini. Sudah ada Ubaid Materaji, seorang pengamat pendidikan. Halo, selamat sore Mas Ubaid. Selamat sore, selamat sore. Mas Ubaid, apa kabarnya Mas? Baik, 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 baik. Alhamdulillah kabar baik. Mas, terkait kasus yang tadi aku spill di atas soal harga buku yang dijual di Hmm. sekolah sefantastis itu, sementara di marketplace semurah itu, bagaimana tanggapan Mas Ubaid sendiri sebagai pengamat pendidikan melihat hal ini? Ini menunjukkan bahwa sekolah, kemudian guru-guru yang ada di dalam sekolah itu sebenarnya jauh ya dari ruh kenapa sekolah itu didirikan, lalu eh, buat apa sekolah itu dilaksanakan, lalu buku itu juga untuk apa gitu. Jadi buku itu fungsinya apa itu mereka nggak paham gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah komersialisasi pendidikan. Jadi sekolah bukan menjadi tempat untuk belajar, untuk Mm-mm. mengasah, mendalami ilmu pengetahuan, tetapi sekolah tak ubahnya seperti pasar gitu ya. Jadi isinya adalah transaksi-transaksi jual beli yang pertimbangannya adalah untungnya apa gitu kan buat sekolah. Untungnya apa? Profitnya berapa dan seterusnya. Itu yang terjadi. Itu yang kami sayangkan ya. Sehingga misalnya semua yang bisa dibisniskan ya, semua yang dianggap bisa mendatangkan keuntungan dilakukan. Jual beli buku ya, ini haram dilakukan di sekolah ya, dilarang dilakukan di sekolah. Tapi masih banyak sekolah yang berbisnis melalui buku-buku paket sekolah, termasuk seragam sekolah. Itu juga sudah dilarang oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek sudah dilarang. Tetapi juga masih banyak sekolah-sekolah yang mewajibkan peserta didiknya untuk wajib membeli buku di sekolah, wajib membeli seragam di sekolah, dan ujung-ujungnya adalah bisnis. Sekolah melakukan bisnis, dan ini sudah dilarang ya oleh pemerintah gitu. Nah, ini yang menjadi beban bagi masyarakat. Kenapa sekolah ya tidak fokus pada capaian-capaian peserta didik, tetapi lebih fokus kepada bisnis-bisnis dan bisnis. Sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai, tetapi justru yang terjadi adalah di sekolah itu perbincangannya adalah kita punya buku apa tidak, kita sudah lunas apa belum pembayarannya, bagaimana nanti habis bayar sekolah, bayar seragam, ada bayar studi tour, nanti ada bayar ekstrakurikuler, nanti ada bayar outing class dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbincangan peserta didik, perbincangan di komite sekolah itu adalah perbincangan diskusi tentang uang, uang, uang gitu. Jadi tidak pernah ada diskusi di komite sekolah itu bagaimana soal kompetensi guru kita yang perlu ditingkatkan, apa kontribusi yang bisa kita lakukan, nggak ada gitu ya. Bagaimana kondisi peserta didik kita ini literasinya kok masih jalan di tempat, bagaimana cara mengupayakan supaya ada peningkatan kualitas, nggak ada.
Diskusi-diskusi yang kami ikuti bersama dengan komite sekolah itu ngomongnya adalah dana, 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 uang, uang, uang gitu ya. Jadi ketika sekolah berbicara soal uang melalui bisnis seragam, bisnis buku paket, bisnis studi tour dan seterusnya, ini sangat memberatkan orang tua gitu ya. Dan ini kenapa tidak kemudian dipikirkan oleh pihak sekolah gitu. Dan juga yang kami sayangkan adalah dinas pendidikan itu dugaan kuat saya pasti tahu gitu ya. Pemerintah tahu, tetapi kemudian kenapa aturan-aturan itu tidak ditegakkan gitu. Seakan-akan mereka sangat permisif dengan tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini secara masif. Oke, baik, Mas. Berarti Mas Ubaid melihatnya ada komersialisasi pendidikan ya, Mas. Nah, tapi menurut keterangan dari kepala sekolah tuh bukunya memang tidak diwajibkan dan bisa dicicil. Tapi kalau aku lihat sih, pasti ada kecemburuan sosial di antara para murid yang punya dengan yang enggak. Apalagi kalau seumuran anak sekolah SD itu kan belum terlalu mengerti kondisi ekonomi orang tuanya ya, Mas. Sehingga mereka biasanya merengek agar dibelikan. Nah, agar bagaimana sebagai orang tua untuk memberi pengertiannya, Mas? Ya, jadi ini tuh harus keputusan untuk wajib membeli buku, bagaimana menggunakan sumber belajar. Jadi ini harus diketahui bahwa buku paket itu adalah salah satu sumber belajar. Masalahnya, oleh guru-guru kita, oleh banyak sekolah di Indonesia, menjadikan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Ini yang menjadi masalah gitu. Oke lah, sekolah bisa berkilah, ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Kalau nggak punya nggak usah beli gitu. Tetapi di lapangan, di dalam kelas, kalau ada anak yang nggak bawa buku, itu nanti menjadi anak yang pelongo-pelongo. Yang lain bawa buku, gurunya pakai buku itu sebagai sumber belajar satu-satunya. Nah, kalau ada anak yang nggak bawa buku itu, nggak punya buku itu, maka jadinya dia akan tereksklusi ya. Dia terdiskriminasi. Dia pelongo-pelongo nggak tahu nih pelajarannya apa, gurunya ngomong apa gitu ya. Sehingga salah gitu ya. Nggak ada sekolah tidak mewajibkan beli buku. Tetapi yang ada adalah justru setiap anak harus punya buku. Itu kan sama saja, nggak wajib tapi harus punya. Itu bagaimana? Nah, kesalahan guru-guru kita adalah, kesalahan sekolah-sekolah kita adalah menjadikan mereka menjadikan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Lah, ketika nggak ada buku paket, anak nggak bisa belajar. Ketika nggak ada buku paket, guru tidak mampu melakukan proses-proses fasilitasi dalam kelas. Jadi buku dijadikan satu-satunya tool untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, ini yang jadi masalah. Maka datanglah penerbit ya kan menawarkan soal sharing profit ya kan. Ini dilakukan oleh sekolah itu yang kami sayangkan. Ini bisa terjadi kenapa ya? Karena memang pertama kualitas dari guru-guru kita, kompetensi guru kita itu memang belum cukup baik, belum cukup mampu, belum cukup berkualitas untuk menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat, sumber daya yang ada di sekolah, sumber daya yang ada di desa, di kota, ya kan, sebagai sumber belajar. Nah, ketika guru menjadikan buku sebagai satu-satunya sumber belajar, disitulah petaka ini dimulai, gitu kan. Ada bisnis namanya bisnis buku, gitu. Kenapa ada bisnis buku ya tadi itu? Karena buku ini adalah prasyarat utama belajar itu harus dimulai. Padahal sebenarnya, apalagi ini kurikulum merdeka, buku itu adalah salah satu, bukan satu-satunya. Nah, ketika buku ditafsirkan sebagai satu-satunya dan diyakini sebagai satu-satunya sumber belajar, maka petaka ini dimulai gitu. Kemudian yang kedua ya, kenapa ini kok terjadi di mana-mana? Terjadi setiap tahun ada sekolah bisnis buku, ada bisnis seragam itu ya. Tidak ada upaya yang sangat serius ya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam penegakan hukum soal ini gitu. Apa sanksi sekolah yang menjual buku paket? Apa sanksi bagi sekolah yang menjual seragam? Ya. Itu kalau nggak viral itu nggak ada respon gitu. Lalu
kita punya perangkat namanya pengawas sekolah, ada yang namanya inspektorat, ya kan, ada namanya komite sekolah, semua dia, ya, semua seakan-akan permisif terhadap kebijakan ini. Dah, ini yang mestinya tidak boleh terjadi ya. Jadi masyarakat punya hak untuk melakukan protes Hmm. dan juga terlibat dalam rapat-rapat peningkatan kualitas di sekolah gitu. Jadi peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat itu harusnya bisa terlibat ya dalam sekolah untuk membicarakan bagaimana sebaiknya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini. Jadi tidak hanya mereka itu dipanggil oleh sekolah diajak rapat itu untuk memikirkan bayaran buku, bayaran ijazah, bayaran ekstrakurikuler, bayaran study tour, bukan itu. Mereka tidak harus melakukan itu gitu. Tapi mereka harus diajak dalam proses-proses yang lebih kualitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Oke, baik Mas. Berarti dari kasus tersebut memang ada oknumnya tersendiri. Nah, berarti Hmm. oh, bagi kita sebagai orang tua murid, ketika kita rapat memang harus aktif untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang memberatkan kepada orang tua tersebut ya, Mas. Iya, jadi tidak hanya sekedar kita sebagai orang tua peserta didik, tapi juga kita juga punya institusi yang legal, namanya komite sekolah ya. Jadi komite sekolah itu jangan menjadi cap stempel kebijakan kepala sekolah. Tapi bagaimana komite sekolah itu menjadi sosial kontrol atas kebijakan pimpinan sekolah. Bagaimana komite sekolah dan juga orang tua peserta didik itu terlibat dalam perencanaan sekolah, terlibat dalam evaluasi kebijakan sekolah, implementasi kebijakan sekolah. Mereka harus terlibat gitu. Jadi penerima manfaat dari sekolah, ada peserta didik di situ, ada masyarakat di situ, ada orang tua di situ. Mereka bukan penonton gitu. Karena itu jangan jadi penonton. Jadi mereka semua itu adalah pihak yang harus partisipatif, harus terlibat aktif dalam sesuatu mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di sekolah itu dilakukan. Oke, baik Mas. Berarti kan sistem sekolah gratis ini memang penerapannya belum benar ya Mas. Nah, lalu menurut Mas sendiri apa yang perlu dibenahi? Apakah memang harus digratiskan semua perlengkapannya seperti buku, seragam, dan termasuk ke acara-acara seperti study tour gitu Mas? Apakah harus dihilangkan Jadi atau bagaimana? sekolah gratis itu harus dilaksanakan secara benar ya. Jadi sekolah tanpa dipungut biaya ya, itu adalah kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 gitu ya. Jadi di UUD 45 itu tidak pernah membeda-bedakan warga negara Indonesia itu berdasarkan statusnya. Anak Indonesia yang sekolah di negeri tanpa dipungut biaya, anak Indonesia yang sekolah di swasta harus membayar. Nggak pernah ada membeda-bedakan itu. Seluruh warga negara Indonesia, semua anak Indonesia itu punya hak yang sama. Apakah mereka sekolah di negeri, apakah mereka sekolah di swasta, ya, mereka harus bisa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa dipungut biaya. Gitu. Nah, yang terjadi adalah di negeri itu banyak sekali pungutan liar. Di swasta apalagi seakan-akan di swasta itu harus bayar gitu. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan pendidikan tanpa dipungut biaya itu ya mau di negeri maupun di swasta. Sayangnya kacamata tafsir pemerintah atas Undang-Undang Dasar 45 itu diartikan sekolah tanpa biaya itu hanya di negeri. Sementara di swasta, ya itu kewajiban masyarakat membayar. Nggak seperti itu gitu ya. Kenapa masyarakat itu sekolah di swasta? Karena daya tampung sekolah negeri itu nggak cukup. Jadi masuk swasta itu tidak semata-mata pilihan dari masyarakat, tapi karena memang daya tampung negeri ini nggak cukup gitu. Karena itu siapapun warga negara, siapapun anak Indonesia, mau sekolah dimanapun, itu harus dibiayai oleh negara. Gitu ya. Jadi mau sekolah di negeri, mau di swasta, itu harus dibiayai oleh
negara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kualitas pendidikan kita masih buruk ya? Yang paling utama faktor yang men-trigger kualitas pendidikan buruk ini adalah kualitas tenaga pengajar yang masih buruk gitu ya. Jadi sebenarnya kita belajar itu tidak butuh buku sebenarnya. Buku ini kan sebenarnya salah satu sumber belajar. Nah, ketika guru itu sudah berkualitas, maka belajar itu bisa berangkat dari sumber manapun. Bisa jadi sumber-sumber belajar, tidak harus buku gitu. Nah, ketika guru itu hanya ngajar berdasarkan buku paket, bahkan ada yang lebih parah lagi, guru itu hanya mengajar berdasarkan LKS, ya. Maka pengetahuan yang didapat oleh siswa adalah seputar yang ada di LKS, seputar yang ada di buku paket. Padahal dunia ini very very kompleks, ya. Apalagi saat ini kita menghadapi banyak tantangan ya soal soal disrupsi dan juga turbulensi ya baik dalam konteks politik, ekonomi maupun bidang-bidang yang lain. Kalau kita mengajar di sekolah berdasarkan satu buku atau berdasarkan LKS, maka kita tidak sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita sedang mewariskan kebodohan-kebodohan kepada generasi yang masa datang. Gitu. Nah, ini harus menjadi koreksi kita bersama bahwa guru yang tidak berkualitas ini harus diintervensi oleh pemerintah bagaimana yang tidak berkualitas ini ada peningkatan kompetensi gitu supaya guru-guru kita berkualitas dan mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di daerah situ gitu. Dan tidak hanya menjadikan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Oke, baik, Mas. Berarti ini sama halnya dengan kurikulum yang diterapkan ya, Mas. Berarti kita lebih baik meningkatkan kualitas para pengajar dibanding harus ganti-ganti kurikulum yang kerap kali menjadi beban para siswa dan orang tua siswa ya, Mas. Oh iya pasti. Jadi kurikulum berubah, bukunya berubah, ya kan? Ini sangat memberatkan masyarakat ini, ya kan? Bukunya berubah nggak bisa diwariskan itu buku punya kakaknya gitu kan. Itu sama adiknya harus berubah lagi. Itu sangat memberatkan orang tua gitu. Apapun kurikulumnya, sebagus apapun kurikulumnya, kalau gurunya nggak berkualitas, nggak akan berdampak apa-apa gitu ya. Karena itu guru ini sangat penting ya. Ibarat ibarat kita mau balapan motor misalnya, sebagus apapun motor yang digunakan dengan teknologi canggih ya kan, kalau jokinya ini ya nggak punya pengalaman, kompetensinya buruk ya pasti kalah. Motor itu bahkan nabrak gitu ya, karena dikendarai oleh joki yang tidak kompeten gitu ya. Artinya eh, motor bagus dengan teknologi itu penting, kurikulum yang bagus dengan segala kompleksitasnya menjawab tantangan zaman itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya yang kita harus ingat adalah guru ini. Guru ini menjadi faktor yang sangat penting sebagai fasilitator utama dalam proses belajar mengajar ini. Ketika tidak ada upaya yang sangat serius untuk peningkatan kompetensi guru, transformasi di tata kelola guru kita, maka nggak akan ada perubahan yang serius gitu. Nah, tata kelola guru kita hari ini kan sangat semerawut, acak kadut, melahirkan diskriminasi, gap yang begitu luas antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ini sangat tidak berkeadilan gitu loh. Nah, ketika guru tidak enjoy dalam memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah, maka korbannya adalah peserta didik yang kualitasnya juga pasti akan buruk. Betul. Nah, berbicara soal guru nih, hari ini lagi rame banget, Mas. Orang di media sosial Instagram share template soal guru honorer yang katanya mereka tidak mendapatkan gaji dan fasilitas layak seperti guru PNS. Bahkan ada yang 36 mengabdi meskipun jarak dari rumah ke sekolahnya jauh, tapi tetap dijalankan. Mereka meminta guru sebagai profesi digaji dengan layak, sama halnya profesi lainnya. Bagaimana menurut Mas Ubaid? Ya jelas. Saya bilang guru hari ini ya terutama yang saya maksud guru di sini adalah guru honorer ya. Ini adalah profesi yang sebenarnya diinjak-injak ya. Bisa dibayangkan, saya tidak cerita di Papua, saya tidak cerita di daerah yang terluar sana di NTT dan seterusnya. Saya cerita di Jakarta. Di Jakarta, guru di SD negeri, guru honorer yang kemarin sempat viral di Duren Sawit, gajinya 300.000 sebulan. Apa yang bisa digunakan 300.000 hidup di Duren Sawit
Jakarta gitu. Sangat tidak manusiawi, sangat menginjak-injak profesi guru. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena sistem guru ya, tata kelola guru kita ini sangat berantakan sekali. Sama-sama di Jakarta misalnya, guru di sekolah dengan guru di madrasah beda itu kesejahteraannya gitu ya. Belum lagi guru ASN, guru P3K, guru honorer beda-beda lagi kesejahteraannya gitu. Bagaimana bisa dibayangkan orang yang hak dan kewajibannya dia punya tugas yang sama, mereka punya kewajiban yang sama ya, berada duduk dalam satu meja, tetapi hak yang diterima beda-beda. Itu gimana perasaannya? Konflik batinnya bagaimana gitu? Konflik apa namanya di dalam ruang-ruang kelas, konflik di dalam sekolah itu bagaimana kita bisa mengatasi itu? Kewajibannya sama, ya kan? Ya, tetapi kesejahteraan yang dia peroleh beda-beda. Oh, ini guru PAI di bawah Kementerian Agama. Beda dengan gaji guru yang di bawah Kemendikbudristek atau di bawah Pemda yang ngajar di sekolah. Ini terjadi di satu sekolah. Ada lagi guru honorer yang mereka hanya digaji 300.000 per bulan di Jakarta. Itu bagaimana kita bisa menciptakan ruang-ruang dialog, ruang-ruang pembelajaran yang generatif, yang konstruktif gitu ya. Kalau situasi diskriminasi ini begitu nyata, situasi kesenjangan ini begitu meluas gitu. Oke, baik Mas. Nah, lantas dengan adanya P3K ini eh, sangat membantu atau malah mempersulit, Mas? Sangat mempersulit, sangat membingungkan, sangat semrawut gitu ya. Hari ini tuh ada banyak guru-guru yang di swasta menuntut untuk diberikan kuota P3K gitu. Ini bagaimana kontroversi gitu kan? Di guru-guru di bawah Kemendikbudristek, di guru-guru di sekolah ada kuota untuk guru-guru swasta. Sementara guru-guru di madrasah itu hanya membuka kuota P3K untuk guru-guru negeri. Sementara guru-guru yang mengajar di madrasah swasta nggak ada kuota untuk itu gitu. Jadi sebenarnya gimana? Selama tata kelola guru kita ini belum satu sistem, ya kan? Soal kesejahteraan kita juga belum satu sistem. Soal peningkatan mutu juga belum satu sistem. Maka semerawut ya, acak kadut tata kelola guru ini akan pasti berdampak pada kualitas guru yang buruk dan juga kualitas pembelajaran di kelas juga pasti akan buruk. Karena itu akan menghasilkan sumber daya manusia, anak-anak kita, para pemimpin masa depan ini yang kualitasnya juga akan buruk juga. Karena itu yang pertama menurut saya harus dilakukan adalah uh, apa ya perubahan ya, perubahan sistem tata kelola guru, sistem dunia perguruan ini itu harus satu sistem gitu. Jangan dibeda-bedakan antara guru di sekolah, guru di madrasah gitu ya. Guru ASN, guru P3K, guru honorer gitu ya. Ini seperti kelas-kelas sosial di masa lalu gitu ya. Ada kasta-kasta elit, ada kasta-kasta buruh dan seterusnya. Sama di sekolah terjadi itu. Dalam satu ruang kelas, dalam satu sekolah, itu ada kasta-kasta, ada kasta elit yaitu namanya guru ASN gitu. Di bawahnya ada guru P3K, di bawahnya lagi ini guru-guru proletar ini ya, yang buat makan aja nggak cukup, buat hidup aja setengah mati, guru-guru honorer yang hari ini sedang demonstrasi dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mau menciptakan merdeka belajar, peserta didik yang merdeka? Orang gurunya saja tertindas dalam kelas proletar yang makan aja nggak bisa, hidup aja hanya bergantung 300.000 setiap bulan. Bagaimana menciptakan kurikulum yang merdeka, peserta didik yang merdeka? It's bullshit, impossible. Baik, Mas. Berarti memang harus wajib dibenahi pemerataan kesejahteraan guru di Indonesia ini ya, Mas. Nah, harapan Mas Ubaid sendiri ke depannya untuk pendidikan di Indonesia bagaimana? Di tengah kesemrautan sistem belajar di Indonesia ini, apakah 12 tahun belajar itu penting atau tidak? Ya, yang pertama wajib belajar 12 tahun ini penting karena ini adalah hak seluruh warga negara Indonesia gitu. Karena itu maka
sektor pendidikan ini harus menjadi sektor prioritas. Jadi harus jelas mana yang harus diprioritaskan dalam sektor pendidikan ini. Yang menurut saya yang pertama adalah soal peserta didik. Peserta didik ini harus semuanya sekolah. No one left behind. Jangan sampai ada satu anak Indonesia yang nggak sekolah yang ketinggalan, ya kan? Karena itu harus dihitung kebutuhan untuk support seluruh anak Indonesia bisa sekolah itu berapa, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah ya itu harus ada yang mendampingi, yang membimbing yaitu guru gitu. Itu harus jelas. Guru kita ini kurang atau berlebih. Kalau kurang kurang berapa gitu kan. Sudah merata atau belum? Yang belum merata di mana? Jadi ada pemerataan mutu dan juga pemerataan jumlah guru ini jadi sangat penting. Karena itu juga harus dihitung. Berapa jumlah guru kita? Karena itu butuh support biaya berapa untuk peningkatan mutu, untuk kesejahteraan guru juga gitu kan. Jadi yang pertama tadi akses anak-anak itu harus dibiayai oleh negara, kemudian mutu dan kesejahteraan guru harus dibiayai oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah sarana, gitu, yaitu ada sekolahnya, ada tempat untuk belajar gitu. Nah, saya pikir tiga hal ini menjadi sangat penting. Peserta didiknya bisa sekolah, gurunya sejahtera dan bermutu, dan yang terakhir adalah ketersediaan ruang-ruang belajar, yaitu sekolah-sekolah di mana masyarakat bisa menjadi komunitas belajar di situ. Selain tiga hal ini, berarti bukan prioritas. Karena itu, anggaran 20% itu harus memberikan porsi yang besar untuk membiayai tiga hal ini. Nah, ketika tiga hal ini sudah terpenuhi, ya silakan dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang itu tidak menjadi prioritas gitu. Lah, sayangnya anggaran pendidikan kita yang 20% itu habis untuk membiayai hal-hal yang tidak menjadi prioritas, sementara tiga hal yang saya sebutkan tadi menjadi prioritas justru tidak dibiayai. Itu masalah. Oke, baik Mas Ubaid. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak atas saran, pendapat, dan pandangannya. Tentunya amat sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga Tribuners di rumah. Tentunya untuk kesejahteraan guru di Indonesia ya Mas. Namun sayang sekali karena waktunya terbatas, rasanya saya harus menyudahi dulu nih perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Semoga sehat selalu Mas Ubaid. Oke, sama-sama. Terima kasih. Bye. Baik Tribuners, itu dia tadi episode ngobrol kita hari ini. Saksikan episode ngobrol kita yang lainnya hanya di YouTube Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke. Halo Tribuners, kembali lagi sama aku Anissa Handayani di Ngobrol-Ngobrol di Balik Layar bersama Tribun Jakarta. Tribuners, kalian udah dengar belum nih kabar soal curhatan orang tua siswa SD di Tasikmalaya, Jabar yang kaget membeli buku seharga 200.000 di sekolahnya, tapi saat dicek lewat toko online, buku itu ternyata dijual hanya seharga 25.000 saja. Agak miris sekaligus ironi, kasus-kasus seperti ini kayaknya udah nggak asing di telinga ya. Hal ini menyoroti sekolah negeri yang dikatakan gratis alias tidak bayar, tapi justru tetap saja mahal. Tapi biaya mahal di sekolah gratis kayaknya udah bukan barang baru lagi nih ya di dunia pendidikan. Di sisi lain harus memikirkan apakah uang cukup untuk membeli perlengkapan sekolah, baik yang harus dibeli di dalam sekolah itu sendiri maupun dibeli di luar sekolah.
Salah satunya lagi nih ya, untuk menebus seragam dan item yang dijual di sekolah masing-masing berkisar kurang lebih hingga ratusan ribu, baik SD maupun SMP. Itu belum termasuk dengan keperluan membeli perlengkapan sekolah lainnya, seperti alat tulis, buku, sepatu, tas, dan yang lainnya. Lantas sebenarnya klaim sekolah gratis untuk mengurangi beban biaya hidup ini penerapannya sudah benar atau belum sih? Dan dari kasus-kasus yang ada ini sebenarnya ulah siapa? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah ada saat ini. Sudah ada Ubaid Materaji, seorang pengamat pendidikan. Halo, selamat sore Mas Ubaid. Selamat sore, selamat sore. Mas Ubaid, apa kabarnya Mas? Baik, 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 baik. Alhamdulillah kabar baik. Mas, terkait kasus yang tadi aku spill di atas soal harga buku yang dijual di Hmm. sekolah sefantastis itu, sementara di marketplace semurah itu, bagaimana tanggapan Mas Ubaid sendiri sebagai pengamat pendidikan melihat hal ini? Ini menunjukkan bahwa sekolah, kemudian guru-guru yang ada di dalam sekolah itu sebenarnya jauh ya dari ruh kenapa sekolah itu didirikan, lalu eh, buat apa sekolah itu dilaksanakan, lalu buku itu juga untuk apa gitu. Jadi buku itu fungsinya apa itu mereka nggak paham gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah komersialisasi pendidikan. Jadi sekolah bukan menjadi tempat untuk belajar, untuk Hmm. mengasah, mendalami ilmu pengetahuan, tetapi sekolah tak ubahnya seperti pasar gitu ya. Jadi isinya adalah transaksi-transaksi jual beli yang pertimbangannya adalah untungnya apa gitu kan buat sekolah. Untungnya apa, profitnya berapa dan seterusnya. Itu yang terjadi, itu yang kami sayangkan ya. Sehingga misalnya semua yang bisa dibisniskan ya, semua yang dianggap bisa mendatangkan keuntungan dilakukan. Jual beli buku ya, ini haram dilakukan di sekolah ya, dilarang dilakukan di sekolah. Tapi masih banyak sekolah yang berbisnis melalui buku-buku paket sekolah, termasuk seragam sekolah. Itu juga sudah dilarang oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek sudah dilarang. Tetapi juga masih banyak sekolah-sekolah yang mewajibkan peserta didiknya untuk wajib membeli buku di sekolah, wajib membeli seragam di sekolah, dan ujung-ujungnya adalah bisnis. Sekolah melakukan bisnis dan ini sudah dilarang ya oleh pemerintah gitu. Nah, ini yang menjadi beban bagi masyarakat. Kenapa sekolah ya tidak fokus pada capaian-capaian peserta didik, tetapi lebih fokus kepada bisnis-bisnis dan bisnis. Sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai, tetapi justru yang terjadi adalah di sekolah itu perbincangannya adalah kita punya buku apa tidak, kita sudah lunas apa belum pembayarannya, bagaimana nanti habis bayar sekolah, bayar seragam, ada bayar studi tour, nanti ada bayar ekstrakurikuler, nanti ada bayar outing class dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbincangan peserta didik, perbincangan di komite sekolah itu adalah perbincangan diskusi tentang uang, uang, uang gitu. Jadi tidak pernah ada diskusi di komite sekolah itu bagaimana soal kompetensi guru kita yang perlu ditingkatkan, apa kontribusi yang bisa kita lakukan, nggak ada gitu ya. Bagaimana kondisi peserta didik kita ini literasinya kok masih jalan di tempat, bagaimana cara mengupayakan supaya ada peningkatan kualitas, nggak ada. Diskusi-diskusi yang kami ikuti bersama dengan komite sekolah itu ngomongnya adalah dana, 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 uang, uang, uang gitu ya. Jadi ketika sekolah berbicara soal uang melalui bisnis seragam, bisnis buku paket, bisnis studi tour dan seterusnya, ini sangat memberatkan orang tua gitu ya. Dan ini kenapa tidak kemudian dipikirkan oleh pihak sekolah gitu. Dan juga yang kami sayangkan adalah dinas pendidikan itu dugaan kuat saya pasti tahu gitu ya. Pemerintah tahu, tetapi kemudian kenapa aturan-aturan itu tidak ditegakkan gitu. Seakan-akan mereka sangat permisif dengan tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini secara masif.
Oke, baik, Mas. Berarti Mas Ubaid melihatnya ada komersialisasi pendidikan ya, Mas. Nah, tapi menurut keterangan dari kepala sekolah tuh bukunya memang tidak diwajibkan dan bisa dicicil. Tapi kalau aku lihat sih, pasti ada kecemburuan sosial di antara para murid yang punya dengan yang enggak. Apalagi kalau seumuran anak sekolah SD itu kan belum terlalu mengerti kondisi ekonomi orang tuanya ya, Mas. Sehingga mereka biasanya merengek agar dibelikan. Nah, agar bagaimana sebagai orang tua untuk memberi pengertiannya, Mas? Ya, jadi ini tuh harus keputusan untuk wajib membeli buku, bagaimana menggunakan sumber belajar. Jadi ini harus diketahui bahwa buku paket itu adalah salah satu sumber belajar. Masalahnya, oleh guru-guru kita, oleh banyak sekolah di Indonesia, menjadikan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Ini yang menjadi masalah gitu. Oke lah, sekolah bisa berkilah, ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Kalau nggak punya nggak usah beli gitu. Tetapi di lapangan, di dalam kelas, kalau ada anak yang nggak bawa buku, itu nanti menjadi anak yang pelongo-pelongo. Yang lain bawa buku, gurunya pakai buku itu sebagai